Saya boleh buka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau ada pengumuman di kantor bupati, harus diulang-ulang tiap Jumat, pasti itu pengumuman penting, ya kan? Ini ayat sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan khatib. Berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, hati-hati, jangan kamu mati. Nah, mati ini pasti. Orang kaya mati, bupati mati, wakilnya mati, ustadz mati, semua mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Allah ingin katakan kepada seluruh ngaku kamu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ngaku KTP-mu Islam tertulis, tapi bisa jadi matimu tidak beragama Islam. Dan apa yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir? Hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram, suka memakan barang-barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada. Nah, itu banyak terjadi kan? Nah, Bapak Ibu yang pernah menerima itu, tobat, kembalikan uangnya orang, terutama caleg yang kalah. Nah, kalau sudah ambil uangnya tidak menang pula, bagaimana tidak stres? Makanya ayat ini selalu Allah ulang-ulang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ceramah ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Rahasianya ketahuan. Maka dia bisik kita, ndak usah datang, ndak usah datang. Kamu capek bekerja seharian, ndak usah datang, lebih kau rehat. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa datang di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, kena godaan setan. Bagaimana Ibu mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan ya, simpan ya, simpan. Bu, ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat sampai. Satu di antaranya musafir yang dalam keadaan jihad, dakwah. Saya musafir, perjalanan dakwah. Saya berdoa, makbul doaku. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya suaminya kawin lagi.
Simpan HP Bu ya, simpan dulu ya. Simpan, dengar ceramah dulu ya. Bisa? Bisa? Simpan dulu ya. Bayangkan saya hormati ini acara. Saya baru pulang dari Balikpapan, langsung balik ke Makassar, ke Surabaya, naik mobil lagi ke sini, sampai ceramah sini selesai, balik lagi saya ke Surabaya sebentar sebab subuh pesawat saya balik ke Makassar, lanjut lagi pergi ke Konawe untuk menghormati acara ini. Maka tolong hormati juga perasaanku. Nah, caranya simpan HP ya. Ustadz, kita mau rekam, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar, tuh biar dia rekam. Tapi kau bawa pulang Ustadz, jangan cemas, nonton YouTube peresmian Masjid Al Fitrah Firdaus Probolinggo. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Dan ketawa ibu, kalau ibu like share artis apa kau dapat? Ayo, bapak-bapak nonton artis apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga kau dikasih pegang, cuma dikasih lihat-lihat. Habis amalmu. Tapi kau follow ulama, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, sempurna ibadahmu. Kau sebarkan di grup WhatsAppmu, dapat amal jariah. Maka yang belum follow Das Atlatif, follow Das Atlatif 1212 centang biru. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, acara kita peresmian masjid, saya berikan catatan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada orang yang bangkrut kalau fisabilillah sedekahnya. Tidak ada orang bangkrut. Buktikan pernyataan saya, lihat nanti rezekinya Pak Haji Firdaus setelah resmikan ini pasti makin bertambah rezekinya. Ibu pernah enggak dengar ada berita di medsos orang bangkrut karena bangun masjid? Pernah enggak bapak-bapak dengar ada orang bangkrut karena membangun panti asuhan? Yang bangkrut karena pilkada. Kasih bangkrut karena kau bilang wane piro. Yang bangkrut gara-gara pilcaleg. Yang bangkrut korupsi, dimiskinkan. Yang bangkrut selingkuh, bukan poligami ya, selingkuh. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Suatu kali ada musafir fakir miskin datang ke Madinah, ketuk rumahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, saya musafir, sudah beberapa hari saya tidak makan roti. Adakah makanan di rumahmu ya Rasul? Nabi katakan, tunggu dulu, kau tunggu di sini. Nabi masuk ke dapurnya, tanya Aisyah, ya Khumaira, adakah makanan yang bisa kita berikan kepada tamu? Ya Rasul, kita juga tidak ada. Kata orang Bugis, ini lagi dek gaga, namo bau-bauna dek to gaga ye. Nggih Mas. Matur nuwun. Nah, oh Madura, sama orang Bugis, keras suaranya ya. Kalau orang Madura katanya sumbu pendek, kalau orang Bugis tidak pakai sumbu. Masya Allah. Kata Nabi, keluar. Tuhan, kami juga tidak punya makanan. Bayangkan Pak, Nabi tidak ada makanannya. Padahal Nabi ini manusia mulia Pak. Tidak ada dosanya. Sampai Allah katakan dalam hadits qudsi, Muhammad,
kalau ada dosamu aku telah ampuni. Wahai Muhammad, saya tidak ciptakan langit dan bumi serta isinya, sorga dan isinya, kecuali saya peruntukkan untuk kamu. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Ternyata Nabi juga tidak ada roti di rumahnya. Padahal manusia jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah selingkuh. Sampean selingkuh kiri kanan, bohong setiap hari, tidak ada nasi. Ya Allah, kenapa kok kejam banget, pret. Nabi katakan, tidak ada. Tapi ini ada jubahku. Jubah itu bu, baju luarnya orang Arab. Kalau ibu bapak lihat itu imam-imam Masjidil Haram kan ada baju, ada lagi di luar tuh. Itu namanya jubah. Nabi lipat dan berikan. Saudaraku, saya tidak punya makanan, tapi ini ada jubah. Silakan kau jual. Senang ini orang pak. Bayangkan Pak Wakil, jubah Rasul. Wih, serban Habib aja kita dikasih senang. Dikasih aja serbannya Pak Prabowo. Sampean kenal Prabowo? Kenal. Bayangkan kalau dikasih Pak pecinya, ini Rasulullah punya. Lalu orang ini ke pasar Madinah. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasul. Siapa yang mau beli? Di sudut pasar Madinah ada orang kaya, tapi agak blur matanya. Dia panggil budaknya. Budak itu beda pembantu bu ya. Kalau pembantu digaji, budak hak milik. Kau pergi, kalau kau berhasil beli jubahnya Rasulullah, saya merdekakan kau dari budak. Selang beberapa saat datang budaknya. Ya Rasulullah, alhamdulillah, Tuan, saya berhasil membeli jubah Rasulullah. Ini silakan. Senang ini Pak, orang kaya yang blur matanya. Dia berselawat sebanyak-banyaknya, mohon doa kepada Allah, sembuhkan mataku. Dengan izin Allah, dia usap itu wajahnya, matanya diusapkan dengan jubahnya Rasulullah. Dengan izin Allah sembuh. Senang ini orang Pak. Dia lipat kembali bajunya, jubahnya Rasulullah, dia lipat baik-baik. Dia datang ke rumahnya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ta'al masuk. Ya Rasulullah, saya yang beli jubah sampean. Ini jubah saya usapkan wajah saya dengan izin Allah sembuh. Sebagai rasa syukur saya kembalikan jubahmu ya Rasul. Nabi terima. Dia panggil anaknya, dia panggil istrinya. Aisyah, ta'al ya Khumairah, sini. Kau lihat ini hebatnya sedekah. Satu, mengenyangkan orang miskin. Dua, memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Empat, hebatnya kembali lagi jubah itu kepada saya. Ini kisah nyata. Jadi orang kalau membangun masjid, insya Allah Allah ganti berkali-kali lipat. Kau tengok wajahnya ini Ustaz, tidak ada muka kaya. Ya, tapi alhamdulillah bukan takabur, ini supaya motivasi. Alhamdulillah sudah 4 saya bangun masjid. Saya malah berpikir sekarang ini setelah lihat masjidnya Haji Firdaus, berpikir saya kayaknya begini cocok, karena saya lagi proses. Dan Pak Wakil, masjid setiap saya bangun ada kolam di bawahnya. Kolam. Jadi kalau masjidnya di sini, kolam dikelilingi. Bawahnya ikan, sudah saya Islamkan. Mu'allaf Pak. Kenapa bisa? Namanya ikan koi. Koi itu kan dari Jepang. Agamanya Shinto. Iya kan? Sebelum saya kasih turun kolam, saya syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha. Sudah kau turun kolam. Masya Allah. Sampai sekarang enggak juga saya miskin. Saya WhatsApp tadi, begitu saya tengok ini, saya WhatsApp yang ketua pembangunannya. Bila itu saya kasih lihat tadi Haji Firdaus, enggak cocok ini kayaknya, ini cocok ini. Saya WhatsApp, apa dia jawab anuku? Dia bilang itu mahal pintu begitu Ustaz. Itu paling kurang 250 juta dan menunggu 2 bulan. Saya tidak jawab enggak ada duit. Saya jawab Allah Maha Kaya, bismillah. Tidak ada orang bangkrut kalau sedekah, maka bersedekahlah.
Alhamdulillah ada masjid seperti ini. Kita tidak ada duit Ustaz. Bapak Ibu kalau tidak bisa sedekah duit, apa ada sedekahnya? Ayo kalau ada Haji Firdaus di sini buka Jumat berkah, sedekah dengan Jumat berkah itu. Saya tidak bisa 1000 bungkus, 2 bungkus pun oke. Tentu sedekahnya anggota DPR dengan ibu penjual gorengan jauh lebih mulia penjual gorengan daripada anggota DPR. 100.000 penjual gorengan, 10 juta anggota DPR lebih mulia 10.000. 100.000. Kenapa? Anggota DPR uang proyek. Tapi penjual gorengan 100.000 yang dia bisa makan ini 2 hari, dia berani fisabilillah. Kenapa saya miskin? Karena bapak pelit. Kenapa rumah saya suka bermasalah? Pelit. Ibu-ibu nih, ibu, hoi, bu, ini yang banyak-banyak masnya. Biasa orang Bugis ini biasa yang begini. Ya, bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emasnya ibu? Anak. Istri kedua. Begitu ibu meninggal dia cabut cincin dulu. Ini cincin dulu saya belikan kau di Turki. Nggak mau keluar bu, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kau punya kalung. Ini dulu usia pernikahan dia ke 25 tahun bu. Sudah itu dia cabut lagi kau punya gelang. Ini waktu kita keluar negeri saya belikan kau beli. Terakhir gigi palsumu pun dia cabut. Sudah itu dia bungkus. Dia bungkus. Sudah itu dia menangis. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia ambil kembali itu cincinmu. Dia datang dengan senang kepada si janda. Dek, ini emas. Sudah mati yang punya. Tidak lagi dia bilang wafat, dia bilang mati. Sudah mati yang punya. Ini hadiah untuk kau. Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bikin masjid. Mending emasnya bawa ke masjid. Kalau istrinya Haji Firdaus orang-orang kaya, saya sarankan tidak usah pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga percaya asli. Iya toh? Masa istri orang kaya palsu? Nggak mungkin dong. Kalau begitu pakai aja yang palsu, yang asli jadikan tegel masjid. Sampean sedulur-sedulur yang miskin, gak usah juga kau pakai yang asli. Kenapa? Biar asli orang juga nggak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu. Yang asli bawa ke masjid. Ini bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut ini. Pikiran aja tambah mobil, pikiran aja tambah aset. Sudah. Kalau anak sudah pada jadi ada rumah, saatnya bikin masjid pak. Rugi bapak kaya kalau tidak punya rumah ibadah. Tidak mesti besar, kecil begini nyaman. Rugi pak, rugi. Habis duit untuk dunia, masa tidak ada untuk akhirat? Mudah-mudahan bapak yang punya niat doa kepada Allah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah mau. Sedekah, bangun masjid. Tidak bisa bangun masjid, tenaga kita pakai. Sambil berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku supaya saya bisa bangun masjid. Ya Allah mudahkan rezekiku supaya saya bisa berbuat rumah ibadahmu. Bapak ibu pernah lihat video saya yang rekening saya diblokir? Ada sampai di Probolinggo itu rekening saya diblokir kan sama PPATK. Iya kan? Kalau saya tidak salah bulan 3 atau bulan 5 itu diblokir saya punya. Padahal saya mau bayar masjid. Kan tukangnya sudah bilang, Ustaz saatnya pembayaran pak. Saya pergilah ke bank. Diblokir saya punya.
untuk pembangunan masjid. Malamnya saya mengadu kepada Allah, ya Allah, jangan kau kasih malu saya, bayar utangmu. Bukan saya punya utang, bukan rumah saya, rumah Allah. Bayar utangmu ya Allah. Saya cuma bantu bangunkan, saya cuma menolong bangunkan. Kamu yang punya ibadah, tempat ibadah, bayar utangmu ya Allah. Oh, cash Allah bayar bermiliar-miliar. Viral itu, rekening saya diblokir. Oh, mengalir bantuan orang. Maka Bapak Ibu, kenapa kita miskin? Karena kita pelit. Allah tidak minta kau sedekah 100 juta kalau duitmu terbatas. Mulai dari kecil sambil berdoa, ya Allah, saya Jumat ini saya hanya bisa 5 bungkus nasi bungkus, tambahkan ya Allah, mudah-mudahan minggu depannya saya bisa 10 bungkus, mudah-mudahan bulan depannya 20 bungkus. Insya Allah. Ibu-ibu, rumah Pak, Bapak punya rumah mewah, meninggal menantu yang punya Pak. Ya kalau menantu soleh, ya kalau salah, sedekahlah. Adik-adik yang masih bingung cari kerja, kau pancing rezekimu dengan sedekah. Tidak usah kau sogok. Mau jadi polisi nyogok rugi, mau jadi pegawai negeri nyogok rugi. Tidak percaya, tanya Pak Wakil, berapa gajinya pegawai negeri, berapa gajinya wakil bupati, lebih banyak gaji. Iya, lalu nyogok 400 juta. Dengar-dengar sampai kalau mau polisi sampai miliar-miliar. Nah sampai pensiun kembali uangmu itu. Berapa gajinya? Gajinya TNI Polri. Tercatat Pak, bisa ditahu. Kalau ada tiba-tiba pegawai negeri, polisi, tentara, ASN tiba-tiba punya duit miliaran, pasti dia salah gunakan itu jabatannya. Daripada nyogok, minta kepada Allah. Satu, sedekah. Saya mau tanya lagi Bu, Ibu, Pak, Bapak kalau ikut pilcaleg kalah, ada pilihan? Ada? Ada, ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Iya toh? Bapak Prabowo kan 4 kali ikut pilpres. Iya toh? Iya. Sampean tidak disenang wakil bupati, ada pilihan. Misalnya pegawai negeri, kemarin dukung yang lain, lawan yang menang. Beliau yang menang. Sebagai pegawai, ada pilihan tidak disenang sama Pak Wakil? Ada pilihan. Ada, pensiun dini. Selesai, mau wali kota, tidak ada urusan, bukan lagi pimpinan kita. Iya toh? Sedulur-sedulur pergi melantau ke Tanah Bugis. Ternyata di Tanah Bugis tidak nyaman, tidak bisa dapat rezeki sesuai harapan. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Probolinggo. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami cerewet, malas kerja, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Pulangkan. Bapak-bapak, istrimu malas, tukang gosip, habisin duit aja kerjanya, ada pilihan? Ada Mas, 2, ganti atau tambah. Iya kan? Menderita di dunia masih ada pilihan Pak. Tolong jawab. Masuk kubur tidak nyaman, ada pilihan? Sedulur-sedulur panjenengan masuk kubur tidak nyaman, ketemu malaikat penyiap kubur, ada pilihan? Balik lagi deh. Oh Bapak balik kembali ke Probolinggo, viral satu dunia. Bapak kembali ke rumah, tidak ada lagi yang mau tinggal itu rumah Pak. Nah ketika masuk kubur kata Nabi, yang bisa menolongmu hanya 3. Satu diantaranya sadaqatun jariyah. Inilah yang bisa menolong nanti Pak Haji Firdaus beserta keluarganya. Maka Bapak Ibu, mulai besok sedekahlah, bersedekahlah.
beri makan fakir miskin. Kalau Haji Firdaus bisa bangun masjid, kita datang bangun dengan tenaga. Kita datang menjadi panitia masjid. Hari Jumat ada sumbangan, kita datang bawa sumbangan. Kita tidak bisa sumbang, misalnya dari toilet ke pintu masjid tidak ada sandal, sumbang sandal paling 20 ribu satu, dicuri orang, berarti Allah ingin tambah lagi pahala kita, beli lagi yang baru. Kalau saya begitu, saya bilang sama dalam hati saya, kita bertanding sama orang pencuri. Kamu capek mencuri atau saya yang capek membeli? Kenapa? Dicuri saya tetap dapat pahala. Ayo sedekah. Haji, berapa pembayaran listriknya masjid? Itu tiap bulan 3 juta. Bolehkah saya sumbang 200 ribu? 3 juta bagi orang kaya, bisa jadi yang 100 ribu orang miskin jauh lebih mulia di sisi Allah. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan ada 3 golongan orang yang kucintai, tapi aku 3 golongan lagi lebih kucintai. Ada yang sekedar dicintai, ada yang lebih dicintai. 3 golongan itu kata Allah, saya mencintai orang kaya yang pemurah, tapi aku jauh lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Kalau orang kaya pemurah wajar, ada duitnya, tapi kalau orang miskin pemurah itu jauh lebih dicintai Allah. Sedekah. Catatan pertama, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Maka bersedekah. Ibu-ibu mau tolak bala supaya suami tidak diganggu orang, mau? Tidak usah kau periksa HP-nya. Biar kau periksa HP-nya, dia lebih pintar. Dia kasih kau HP-nya satu, masih ada disembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu Ustadz? Saya pelakunya. Dulu. Ya. Daripada periksa HP, mending ibu sholat hajat. Kau periksa HP, ada namanya yang lain di dalam. Wakil Bupati 1, Wakil Bupati 2, padahal bukan isinya itu. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ya daripada periksa HP, mending ibu sholat hajat. Selesai sholat hajat, niat sedekah tolak bala. Ya Allah, ada duit saya 500 ribu. Saya tolak bala ya Allah. Engkau yang menolak segala bencana ya Allah. Saya lihat suami saya mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku titipkan cintanya kepadamu ya Allah. Tolong jaga hati suami saya. Ini ada duitku 500 ribu. Tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari duit jahat. Bismillah, bawa ke masjid, bawa ke panti asuhan. Insya Allah Allah yang jaga. Daripada kau curhat di tetangga, tidak kusangka suamiku, tidak kusangka. Jangan kau ngomong-ngomong. Besok dia pergi ngomong-ngomong sama tetangga, jangan kau ngomong selingkuh suaminya. Lebih baik curhat kepada Allah. Iya, minta pertolongan Allah, sedekah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Capek sudah saya lihat istri saya ya Allah, marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 500 ribu ya Allah, tolak bala. Mudah-mudahan istriku tidak lihat saya ketika saya kawin lagi. Tolak bala sedekah. Ada di sini yang sakit, tidak sembuh-sembuh, capek ke dokter, tolak bala dengan sedekah. Saya sudah buktikan berapa kali itu Pak, hebatnya itu sedekah dengan tolak bala. Terakhir beberapa bulan yang lalu saya pergi ceramah di Freeport. Itu kan ketinggian Bu, ceramah di atas ketinggian, dingin, tiba-tiba pulang hilang suara saya. Bayangkan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki masalah masih bisa saya ceramah. Sama pemain bola tiba-tiba rusak lututnya, penceramah hilang suara. Saya ke dokter, THT, diperiksa, masuklah alat kamera. Hasilnya apa dia bilang? Pak Ustadz, ini berat saya sampaikan, tapi ini kenyataan. Apa dok? Apa kata dia? Ini pita suaranya Pak Ustadz, sarafnya rusak, jadi tidak bisa lagi diperbaiki. Stres saya. Tidak bisa diperbaiki dok, tidak bisa. Saya pergi cari orang susah.
Dapat, saya suruh tim saya, kau cari orang miskin, perbaiki rumahnya. Ketemu, cari orang susah, ada didapat, tua-tua rusak matanya, kasihan janda sendiri di pinggir kota, kita bantu. Sudah itu, rumah kita belah rumah, perbaiki rumahnya. Saya pergi cek di Singapura. Begitu selesai cek dokter, apa kata dokter? Ini cuma asam lambung. Bayangkan, ini ndak bisa sembuh. Dia kasih saya obat, 2 hari berobat, sembuh, bisa lagi ceramah. Apa tipnya? Sedekah. Kalau ada tuan-tuan di sini capek berobat makan obat, coba terapi sedekah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Jangankan orang sakit, orang hidup, orang mati aja bisa dihidupkan Allah. Orang dalam perut ikan saja bisa diselamatkan Allah. Orang dari bakar api saja bisa diselamatkan Allah. Caranya minta pertolongan Allah supaya cepat kabul permintaan, sedekah. Catatan pertama, sedekah. Kedua, seperti dikatakan Pak Wakil Bupati tadi, tak ada gunanya masjid cantik begini kalau seperti museum. Cantik, tidak ada isinya. Tapi alhamdulillah, saya kalau ke Probolinggo ramai masjid Pak. Masya Allah, selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh, Masya Allah, penuh masjid. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua yang sudah muka-muka mau mati Pak, sudah pensiun, yang setengah mati berdiri, batuk-batuk di dalam kalau subuh, bau minyak gosok, minyak bayu putih. Tidak ada anak muda datang ke masjid. Nah, ayo kalau kita tidak bisa membangun masjid, mari kita jadi jamaah masjid. Masjid saya Pak, Allah, Masya Allah ya, imamnya penghafal Quran 30 juz. Sudah 2 kali juara musabaqah tilawah Quran tingkat provinsi. Anak mahasiswa fakultas kedokteran hafal 30 juz. Penceramanya belum ceramah sudah kita kasih judul, ini bahas. Muadzinnya kita gaji khusus untuk azan. Karpetnya empuk, AC cantik di dalam. Orang enak ke masjid kalau begini kan nyaman. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Sound sistemnya macet-macet. Begitu imam takbir Allahu Akbar, mulai story. Yang azan orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Yang 4 kali tarik nafas baru sampai. Mana orang mau ke masjid Pak? Tambah jengkel. Dapat lagi karpet sudah 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu kita sujud bau pecing. Banyak pula semutnya. Dapat lagi penceramah, mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dia cerita. Kamu bakal dibakar, dibanting, dilipat, digunting lidahmu, ditusuk pantatmu. Dia bilang ada budaya, tidak usah ke masjid bikin takut-takut, itu penceramah. Sebelum saya lupa, Pak Haji Firdaus, penceramah yang hadir di sini semua kasih masuk Pak. Jangan satu golongan. Ambil NU, ambil Muhammadiyah, ambil Wahda Islamiyah, PII, masukkan semua kecuali Wahabi. Ini yang jenggot-jenggot itu yang suka kafir-kafir kita. Maulid kafir, bid'ah, masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat Pak. Nggak usah, kasih ambil Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Islam yang rahmatan lil alamin. Dapat lagi apa? Imamnya lagi, Masya Allah, imam yang balik-balik sunnah Nabi. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Kalau kau jadi imam, bacalah yang umumnya. Kenapa Pak? Sebentar itu Pak, mengganggu konsentrasi. Sebentar. Ya.
Kalau bisa Pak Imam hafal Quran tapi jangan panjang-panjang. Nabi yang anjurkan itu. Kalau kau jadi imam kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Bukan kata ulama, Nabi yang bilang. Ini kita jadi imam Pak, baru mau takbir sudah lama. Banyak sekali gayanya. Anakku tinggal angkat itu. Baca yang pendek-pendek. Itulah sebabnya itu imam sunnah setiap dia mau angkat takbir mesti balik ke belakang dulu. Salat jami rahimakumullah. Kenapa? Inspeksi pasukan, lihat jamaah. Kalau banyak orang tua jangan kau siksa. Apalagi kasihan yang remati. Masya Allah, sudah 2 kali jatuh kepalanya belum selesai imam. Belum selesai, dalam hatinya disiksa saya ini anak muda ini. Pulang sholat, anak muda dia apa? Enak sholat anak muda, apa enak? Terlalu panjang. Kenapa? Surah Yasin dibagi 2 Pak Ustaz. Tidak bisa. Kata Nabi, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa disunnahkan membaca yang umumnya orang hafal? 1, jamaah khusyuk. Dia bisa konsentrasi. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Kenapa dia hafal? Imam kul huwallahu, anak muda dulu, anak-anak balik kul huwallahu ahad, lahu samad, lam yalid, dia hafal Pak. Anak-anak jadi dia ikut. Ini tidak, hanya dia yang hafal. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai. Terpaksa kita mengayat. Dibaca semua pengumuman, biar ini lukisannya kita baca dulu. Dalam hati kita, wah bagus juga lukisannya. Wah ini enggak ini belok-beloknya. Ini semua dipak. Kenapa? Karena imam terlalu panjang. Baca ringkas, yang umumnya 2 orang hafal. Sudah habis itu dibaca lagi keadaan keuangan. Saldo kas, bayar listrik 2 juta, pembersihan toilet 350, saldo. Dia baca semua itu Pak. Belum selesai, dia baca lagi kalender Persatuan Guru Republik ini. Belum selesai, dia baca lagi bajunya orang, caleg DPR RI nomor urut 7, pilih nomor 1. Semua dibaca Pak. Sarungnya orang pun dibaca, wadimor. Iya, itulah sebabnya kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal supaya kita ikut. Yang kedua, kenapa disuruh yang umumnya hafal? Supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi begitu imam hanya dia yang hafal, salah, ya hadapi kesusahanmu sendiri. Siapa suruh cari masalah? Ini ada cerita Pak Wakil, tidak tahu benar atau tidak. Lagi sholat, hanya dia yang hafal itu bacaan Pak. Tiba-tiba ada jatuh cicak kena telinganya, stres. Begitu stres, dia lupa apa sambungannya ini ayatnya. Semua dalam masjid hening, diam semua, menunggu lanjutan bacaan imam. Ternyata imam hafal, lupa betul apa sambungannya ini. Pak Imam panik, dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Anak muda panik paling belakang nakal, dia teriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Ya, maka Pak Haji Firdaus seleksi imam. Ya, makmum imamnya. Tidak ada salahnya Pak Haji Firdaus gaji mereka untuk imam 2. Ya, supaya ada gantian.
Jamaah juga ada aturannya. Kalau jadi jamaah jangan merasa paling soleh dalam masjid, sehingga bacaannya pun dia ganggu kita. Dia baca pak kayak dialah paling soleh dalam masjid. Mulai takbir dia sudah mulai ganggu kita. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di telinga kita baca pak. Iya. Wah. Ada lagi tuh yang ganggu kita kadang-kala apa? Kaki. Nah, ada tuh yang suka kasih pindah-pindah kakinya pak. Kasih pindah lagi. Kasih pindah lagi. Saya pernah satu ketika pak waktu saya kasih pindah kaki saya, dia kasih pindah juga. Kasih pindah lagi, dikasih pindah. Tidak bisa lagi goyang kaki saya. Saya kan kalau disentuh kaki saya, Fatihah saya baca, kaki saya pikir. Akhirnya saya jengkel, saya kasih gini kakinya. Selesai sholat dia tanya, Ustaz, kenapa kakiku diinjak? Hah, kok ganggu saya? Kenapa kau injak kaki saya? Gisi-gisi. Kenapa? Anu Ustaz, supaya sap lurus. Saya dek, kalau kamu mau sapmu lurus, bukan kaki yang dikasih rapat, tapi apa? Nih pundak, sini. Kalau ini pasti rapat. Kalau kakimu kau kasih rapat, sap kakimu rapat, sapmu longgar. Begitu kau ruku, ya, maka jangan merasa paling soleh dalam masjid. Kalau mau tanya dulu orang, Pak, enggak apa-apa kasih cici. Kau umumnya kita enggak senang disentuh, karena yang kita pikir kaki. Apalagi, jangan bikin gerakan yang membuat orang terpengaruh. Banyak sekali gerakannya. Aduh. Apalagi kata Nabi, kalau kau datang ke berjamaah ke masjid, sunnah, apalagi kalau subuh, itu sunnah sikat gigi dulu. Itu orang yang sikat gigi dulu baru datang ke masjid, 70 kali lipat kemuliaan daripada yang tidak. Artinya apa? Kalau bapak sikat gigi dulu baru datang ke masjid, 70 kali baru sama yang tidak sikat gigi. 70 kali sholat baru sama. Kenapa dianjurkan sikat gigi? Itu maknanya jangan kau ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam kau makan pete dan sudah 2 hari sampai anda sikat gigi. Allah karim, atahnya. Waduh, di sampingmu. Begitu kau lewat depan rumahnya, kau jangan diviralkan. Itu bau giginya itu. Itu sunnah. Ya, maka jamaah ada aturannya. Nah, imam salah, jamaah jangan asal sembarang. Ini imam, jamaah tidak boleh itu di belakang sebelah kanan imam, belakangnya imam sebelah kanan itu tidak boleh orang sembarang. Minimal hafalannya banyak. Kenapa? Dia muballaga namanya. Apa itu muballaga? Berasal dari kata muballig, yang menyampaikan. Ini kalau dalam struktur negara, muballaga ini anggota DPR. Yang imam, wali kota atau wakil bupati, salah boleh ditegur. Misalnya ruku, dia pergi sujud, boleh ditegur, boleh. Siapa yang tegur? Tidak boleh semua dalam. Apa? Yang di sebelah kanan belakang. Tegurnya pun ada aturannya. Tidak boleh salah imam langsung mubalagh bilang, "Mam salah." Tidak boleh begitu. Mestinya sujud dia pergi ruku, langsung bapak dorong kepala, jatuh. Tidak bisa. Bagaimana etikanya? Subhanallah, maha suci Allah. Itu artinya kalau pemimpin kita salah, bukan dengan membakar gedung. Kalau pemimpin kita salah, bukan dengan tutup jalan, kasih rusak, kasihan dagangannya orang. Kalau orang ada bupati salah, bukan dengan menutup jalan, ambulans akhirnya macet dan meninggal orang. Bukan begitu orang Islam.
Kalau salah anggota DPR ngomong, subhanallah, tegur, itu etika. Ustadz, anggota DPR tidak mau ngomong, ya memang dia tidak bisa ngomong. Apa itu? Lain ditanya, lain dia bicara. Kenapa ada anggota DPR begitu? Wane piro? Kau salah, kenapa kau pilih orang tidak bisa ngomong? Nah, berjamaah itu ada aturan-aturannya. Mudah-mudahan setelah jadi masjid makin ramai berjamaah. Bagaimana perempuan Ustaz? Katanya perempuan tidak boleh ke masjid. Siapa bilang? Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ulama yang mengatakan perempuan tidak boleh ke masjid. Nabi cuma mengatakan perempuan tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena perempuan kalau keluar dekat dengan fitnah, ditakutkan menggoda laki-laki. Yang kedua ditakutkan diculik dan dibawa lari. Di Probolinggo ini aman. Apalagi usia 65 tahun. Siapa yang menculik? Rugi menandi ongkos. Datanglah berjamaah. Pak, Bu, sedulur-sedulur punya anak bawa ke masjid. Ini yang ceramah. Coba sebut-sebut penceramah yang Bapak kenal. Coba sebut-sebut. Hampir semuanya dari Timur Tengah dan alumni pesantren. Guru kita Abdul Somad dari pesantren bahkan ke Timur Tengah. Adi Hidayat dari pesantren bahkan dari Timur Tengah. Khalid Basalama pesantren dari Timur Tengah. Guru kita Gus Baha dari pesantren. Dasat Latif dosen sospol Unhas. Tidak pernah saya kalau mondok khusus. Dari mana belajar? Masjid. Dari kecil saya sudah tinggal di masjid. Belajar di mana? Di masjid. Dengar ceramah saya catat, dengar dakwah saya catat. Sampai sekarang mau tidur saya dengar ceramah ganti-ganti. Kadang-kala ceramah saya nonton juga. Saya bilang dalam hati, lucu juga ini Ustadz ini. Jangan masuk. Iya. Bapak-bapak bawa ke masjid. Masa kalau anak kita ulang tahun kita mampu bawa mereka ke Surabaya, kita bawa ke Semarang. Kenapa anak kita acara begini tidak bisa ku bawa ke masjid? Bawa ke masjid. Kepada takmir masjid, mohon maaf kalau ada anak-anak yang kecil-kecil datang ke masjid, jangan diusir kalau mereka ribut. Tidak apa-apa. Namanya anak-anak, daripada dia ribut di pinggir jalan. Ada takmir masjid, begitu anak-anak ribut dia tarik telinganya, tempelin, keluar kau. Anak mau lagi datang ke masjid. Bapak-bapak juga kalau anakmu ke masjid, kasih baju baru, hormati. Ini anak kita mau ke masjid, mau ke masjid Pak, tidak ada kopiah. Apa kata bapaknya? Itu kopiahnya kakekmu kau pakai. Kakeknya nomor 7, anaknya nomor 5, baru ruku jatuh. Naik lagi, jatuh lagi, diketawai sama semua temannya, tidak mau lagi ke masjid. Bawa ke masjid. Alhamdulillah ada masjid cantik begini. Jamaah hidupkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, poin ketiga, waktu terbatas. Saya terharu sambutan. Bapak boleh lihat ada beberapa ceramah saya di daerah-daerah Jawa. Orang Bugis tuh Pak Wakil, kalau dia merantau tidak ada pernah diusir dari tempat perantauan. Kenapa? Orang Bugis kalau pergi merantau, kalau dia kaya pasti dermawan di kampung itu. Ini buktinya salah satunya. Haji Firdaus merasa bersyukur dibangunkan masjid. Rasa syukurnya bukan dibangunkan diskotik. Beda itu suku lain, ras lain. Coba lihat ras-ras lain Pak. Kalau dia sukses di kampung itu, dia jadi orang kaya, apa dia bikin? Diskotik, tempat mabuk-mabuk. Orang Bugis enggak Pak. Bapak saya ceramah kemana-mana pasti ketemu orang Bugis. Nah di sini juga ternyata dikatakan sama saya lebih 200 kepala apa itu kakak. Nah di depan saya ini pahamnya yang udah Bugis-Bugis ini. Orang Bugis
Nah, saya kasih tahu ya, Pak, ini kuenya orang Bugis. Ini kuenya orang Bugis. Ini bahasa namanya orang Bugis barongko. Barongko itu Pak Wakil berasal kepanjangan dari Baraku Mato Laudoko. Barongko. Itu artinya diriku sendiri kubungkus. Lihat itu, bungkusannya daun pisang, isinya daun pisang. Isinya pisang. Ya kan? Ada orang di luarnya daun pisang, isinya pepes. Iya toh? Lain di dalam, lain di luar. Orang Bugis apa di luar, itu di dalam. Itu maknanya. Dan tidak ada pesta orang Bugis tidak ada kue begininya. Pasti ada. Ya Pak ya. Saya kasih lagi. Orang Bugis, Pak Bupati, Pak Wakil, lihat senjatanya. Namanya badi. Orang Makassar menyebutnya badi. Orang Bugis menyebutnya patepi atau kawali. Dia simpan di sini Pak. Tidak ada di sini. Kenapa? Dia transparan. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Kalau dia bilang iya, iya. Ada orang sen kanan belok kiri. Dia bilang inggi tapi lain. Bugis itu tidak Pak. Kalau dia bilang saya bantu Bapak, makanya setiap pilkada secara lalu dicari itu KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Karena dia menjadi tim sukses, dia tidak minta duit, tapi dia malu kalau kalah calonnya. Kalau perlu dia jual mobilnya. Itu orang Bugis Pak. Maka cari sejarah, tidak pernah dimanapun orang Bugis merantau diusir. Sini senjatanya Pak. Kemudian apa lagi? Lihat senjatanya, lurus Pak, tidak bengkok-bengkok, lurus dia. Itu orang Bugis bilang taroada tarogau. Tidak bicara. Kalau orang Bugis disuruh tanya Haji Firdaus di mana rumahnya Dasat, itu mungkin orang bilang kasar betul. Tidak, ini sportivitas Pak. Ini namanya telunjuk. Maka dipakai menunjuk. Kalau orang lain dianggap mana rumahnya? Sana. Ini jempol. Bukan telunjuk. Jempol. Maka orang Bugis itu apa dia ucap itu yang dilakukan. Kalau dia mempersilahkan orang Pak, tabe. Dia bilang itu tabe. Terbuka semua. Tidak ada yang tertutup. Mungkin ada orang bilang silahkan. 4 tertutup, 1 terbuka. Orang Bugis tidak Pak, ya, silakan. Saya mengajar saya dosen di Unhas, mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Itu diajar, dipelajari itu. Nah, kemudian apa lagi? Bapak besok ke Wakil, ke Sulawesi, lihat semua warung Sulawesi, semua di depan. Dapurnya semua di depan Pak. Coto, konro, sop saudara, ikan bakar, palu bara, itu di depan semua dapur, tidak ada di belakang. Itu artinya apa? Kau bisa lihat yang saya sajikan, tidak ada main rahasia. Tapi yang pasti orang Bugis kalau dia kaya pasti dermawan. Dan kalau dia kaya, dia bangun masjid di kampungnya. Kalau merantau, dia kirim uang ke kampungnya, dia bangun juga di kampungnya orang. Nah, inilah salah satu bukti Pak Haji Firdaus. Makanya mewakili orang Bugis, saya berterima kasih kepada sedulur-sedulur warga Probolinggo yang menerima kami di tanah Jawa ini. Kami hidup kepada saudara-saudara perantau, muliakan orang yang kamu tempati cari nafkah. Kalau kamu disinggung, itulah risiko perantau. Tapi tetap hormati. Di mana saja kita merantau, hormati pribumi. Kenapa? Karena mereka masih mau sedia menerima kita cari nafkah. Syarat syukurnya ada rezeki, berbagilah seperti yang dicontohkan Haji Firdaus dan keluarga pada malam ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi yang membatasi kita. Masjid telah ditunaikan hajatnya oleh Haji Firdaus. Sebagai rasa syukur, mari kita hidupkan jamaah. Kita datang berjamaah. Kalau ada perbedaan pendapat, nafikan. Yang kita besarkan adalah persamaan kita. Mudah-mudahan masjid ini menjadi asbab seperti janji Allah. Walau anna akhlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka Allah janjikan, aku turunkan keberkahan dari dalam tanah dan aku munculkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala hilaf dan dosa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dasnat Latif. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, untuk keberkahan